wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sekarang di hadis ke-16, hadis terakhir dari bab masuk WC sebelumnya. Kata beliau rahimallahu taala, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma kana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah fa aqada jaridatan rutbatan asyaqaha nisfain fagaraza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Ini hadis terakhir di dalam adab buang hajat, yaitu beliau ingin menegaskan kepada kita pentingnya seorang itu berbersih, beristinja atau beristijmar dari buang air. Dan kemarin di hadis terakhir adabnya kalau buang air tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Sekarang ini beliau ingin menegaskan bahwa dalam buang air itu harus kita mematuhi dan memenuhi adab-adabnya. Yaitu apa itu? Lihat beliau sebutkan. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, marron nabiyyu biqabrain. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Faqal, beliau berkata, innahuma la yu'adzaban. Sungguh keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan tidaklah keduanya disiksa dengan sebab dosa besar. Maksudnya dosa besar yang orang anggap mungkin ringan, yang orang anggap besar. Enggak. Ini dia disiksa karena yang orang anggap ringan. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari keduanya, dia tidak berlindung dari air kecilnya. Tidak berlindung di sini bisa saja dua. Pertama, tidak berlindung maksud saya buang air kecil, dia tidak tutup auratnya, tidak menjauh. Ya, dia kencing, pokoknya di mana dia mau langsung biar orang lihat. Itu makna pertama. Makna kedua datang dalam sebagian riwayat la yastanzihu, tidak cebok. Tidak cebok dari kencingnya. Ini bisa masuk semuanya. Iya. Dan masuk juga tidak cebok di sini ada tetesan atau ada percikan kencingnya yang dia tidak cuci. Memang tempat keluarnya dia cuci, tapi ada dari pakaiannya atau badannya yang kena kencing tapi dia tidak bersihkan. Ini semua masuk di dalamnya. Ini yang pertama. Jadi ini menunjukkan apa? Perkara menutup aurat dalam buang air atau cebok, membersihkan tempat keluarnya air, itu perkara besar. Karena kenapa kita pahami ini perkara besar? Karena yang tidak melakukannya disiksa di kuburannya. Anda paham kan? Yang tidak melakukannya itu disiksa di mana? Di kuburannya. Ini bukan perkara ringan. Nah, sekali lagi ini menunjukkan penegasan wajibnya kita, kalau makna yang pertama wajibnya kita menutup aurat saat buang air. Maka Nabi bilang, Nabi kalau buang air belum menjauh.
Kalau di tanah lapang. Kalau di tanah lapang. Di ruangan tentunya sudah ada yang menutupinya. Iya, demikian pula wajibnya berbersih dari air kecil. Dari air kecil ataupun air besar yang kita buang. Iya. Ini yang pertama, dan ini tujuan beliau sampaikan hadis ini. Ini saja tujuan beliau menyampaikan hadis ini. Cuman kebiasaan dari Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala beliau bawakan hadis itu lengkap. Walaupun bukan di situ semua titik pendalilannya. Beliau sebutkan wa amal akhar, adapun yang lain. Fakana yamshi bin namimah, dia berjalan untuk mengadu domba. Ini bahayanya mengadu domba. Orang antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah sebab datangnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Fa'aqada jaridatan rutbatan, maka Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah. Dan Nabi SAW belah menjadi dua belahan, dua bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, dan belum menancapkan di setiap kubur satu. Belum tancapkan di setiap kubur satu. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Maka Nabi bilang, semoga diringankan dari keduanya selama ini belum kering. Selama ini belum kering. Hadis ini potongan terakhir. Nabi SAW mengambil pelepah kurma dan beliau belah menjadi dua belahan dan beliau simpan di dua kuburan itu. Dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan ya sunnah kita tabur bunga di atas kuburan. Tambah jangan bunga, siram air, karena air lebih dingin daripada bunga. Ini dalilnya, ini hadis yang mereka pakai. Bukhari Muslim. Apa harus antum katakan? Nah, ini hadis sahih. Iya kan? Apa harus antum katakan sebagai jawabannya? Karena ini hadis Bukhari Muslim, tidak bisa kita katakan hadis dhaif. Iya. Apa jawabannya? Ini dari subhat ini. Ini mumpung lewat. Siapa yang tahu? Ini masalahnya Nabi lakukan. Tidak ada yang diselisih. Itu tadi di atas sifat. Dia kiaskan bunga atau air itu dengan pelepah kurma. Kiasnya pas. Karena basah. Kan kata Nabi bilang ini selama tidak kering. Berarti kan bunga juga. Diharapkan selama tidak kering, meringankan di bawah. Nah, betul. Jadi jawabannya itu pertama gini. Bukan kiaskan pelepah kurma. Dia kiaskan dirinya dengan Nabi. Nabi ini Nabi. Wahyu dapat wahyu dari Allah. Kamu siapa? Itu pertama. Itu kesalahan pertama. Dia samakan dirinya dengan Nabi. Tidak sama Nabi dengan dirimu. Ya kan? Nabi tahu perkara gaib, tahu disiksa karena Allah kasih tahu. Kamu siapa kasih tahu kalau di bawah lagi siksa? Siapa tahu di bawah itu dapat nikmat dari Allah, tidak disiksa. Ya kan? Dia dapat rahmat dari Allah. Nah, kamu tetap tabur bunga. Berarti salah. Ya kan? Itu masalah. Nabi diwahyukan kepadanya. Kamu tidak diwahyukan kepada kamu. Siapa yang mewahyukan kepadamu kalau di bawah lagi disiksa? Apa jawabannya? Kalau ditanya itu. Iya kan? Nabi diwahyukan kepadanya. Sehingga belum melakukannya karena ada wahyu dari Allah. Kamu? Siapa yang mewahyukan? Jadi jangan kamu samakan antara kamu dan Nabi. Iya kan?
Dan tidak setiap, kalau memang seperti itu, kenapa tidak setiap kuburan? Ini tidak setiap kuburan. Dinukil hanya ini, dua kuburan ini. Dua kuburan ini. Karena Allah wahyukan kalau dua ini lagi disiksa. Di yang lain tidak. Nabi tidak lakukan itu pada kuburan bapaknya, pada kuburan ibunya, tidak. Kuburan pamannya, tidak. Yang memang meninggal di atas agama kaum musyrikin, seperti Abu Thalib kan meninggal di atas agama kaum musyrikin. Nabi datang kepadanya, bersyahadatlah. Dia tidak bersyahadat sampai meninggal. Kan? Nabi bahkan ketika itu belum bersedih karena tidak dapat hidayah. Dia belum bahkan berjanji akan mendoakannya. Allah tegur. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Dan Allah larang untuk mendoakan orang musyrikin yang meninggal di atas kesyirikan selama-lamanya. Kan begitu? Iya, jadi ini kesalahannya. Iya, itu bantahannya. Itu bantahannya. Iya, ini diantara bantahan wallahu a'lam yang disebutkan oleh para ulama. Iya, oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian selesai ini hadis. Setelah itu kita masuk di bab berikutnya. Kata penulis rahimahullah taala bab yang berikutnya, dan ini bab 2, babus siwak, bab bersiwak. Bab bersiwak. As-siwak yang di kasroh sinnya siwak itu di penggunaan fikih secara bahasa ada dua. Dia bisa bermakna alat siwak dan bisa bermakna perbuatan. Dia bisa bermakna alat, maksudnya kayu siwak, itu yang diinginkan. Kalau dianjurkan untuk bersiwak, maksudnya pakai kayu siwak. Dan dia juga bisa bermakna alat, bisa bermakna al-fi'il, perbuatan. Perbuatan orang membersihkan mulutnya, itu namanya dia bersiwak. Tanpa melihat kepada alatnya. Ya kan? Ada orang tidak punya kayu siwak. Dia sikat giginya dengan sikat gigi yang dijual. Itu juga bersiwak namanya. Atau dia gosok giginya dengan kain yang kasar. Juga bersiwak namanya. Karena perbuatan yang diinginkan. Atau dia gosok dengan tangannya. Tangannya kasar. Saat berwudu dia gosok. Iya. Iya kan? Itu juga namanya apa? Bersiwak. Karena dia punya dua makna. Bisa digunakan untuk alat dan bisa digunakan untuk fi'il, perbuatan. Dan dua-duanya masuk dalam hadis. Seorang mau pakai alat kayu siwak ataupun dia bersiwak, itu masuk dalam hadis semua. Jadi tidak harus itu kayu siwak. Paham kan? Iya. Kemudian kalau setelah itu bawakan hadis, dan hukumnya disepakati sunnah. Bersiwak itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Iya. Kata beliau rahimahullah di hadis berikutnya, setelah belum membawakan bab, belum bawakan hadis yang nomor 17. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Seandainya tidak, kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Hadis ini dengan lafaz ini menunjukkan sunnahnya bersiwak setiap kali mau sholat. Sunnahnya bersiwak setiap kali mau sholat. Kata sunnah diambil dari mana? Itu laula an asyqa. Seandainya tidak memberatkan, saya akan memerintahkan. Berarti karena memberatkan, Nabi tidak memerintahkan. Paham kan? Itu yang menunjukkan dia adalah hukumnya apa? Sunnah. Ya, dia adalah sunnah. Seorang akan dapat pahala kalau dia setiap mau sholat, dia bersiwak. Dia sikat giginya, dia bersihkan mulutnya.
Setiap kali sholat. Iya. Ini setiap kali sholat. Dan di hadis lain, dalam riwayat lain, dikatakan inda kulli wudu, di setiap wudu. Di setiap wudu. Dan setiap wudu itu sudah masuk. Kita lakukan satu kali saat sebelum wudu. Kemudian wudu, masuk juga sebelum sholat. Itu kan 2 yang kita dapat. Kalau baru bangun tidur, berarti kita dapat 3. Karena ada beberapa tempat dianjurkan untuk bersiwak. Pertama, itu yang ada di hadis ini, Bukhari Muslim. Di setiap kita mau apa? Sholat. Yang kedua, setiap kita mau wudu. Yang ketiga, setiap kita bangun tidur. Di setiap antum bangun tidur, itu sunnah bersiwak. Karena antum tahu bersama kan, kalau bangun tidur, baunya Masya Allah. Iya, janganlah innalillahi. Iya, baunya kan lumayan. Iya kan? Iya, lumayan. Iya. Jadi sunnah di situ. Bangun tidur. Demikian pula setiap baca Al-Quran. Sunnah. Bersiwak. Karena datang dalam riwayat Nabi SAW. Bahwa malaikat itu kalau seorang baca Quran. Itu dia mendekat ke yang membaca. Sampai menempel mulutnya dengan mulutnya. Mendekat. Sekarang antum baca Quran. Mulutnya antum saja. Iya kan begitu. Antum saja, apa perasaan malaikat? Dan malaikat itu akan tersakiti dengan apa yang manusia tersakiti. Jadi kalau teman tak, antum bilang, gimana? Kalau teman tak, aduh, iya, begitu. Maka malaikat juga begitu. Malaikat juga begitu. Paham kan? Iya, ini sunnah. Di antara juga riwayat yang mengatakan juga bahwa sunnah itu bersiwak setiap kali kita mau masuk rumah. Setiap kita mau masuk apa? Rumah. Apalagi yang sudah beristri. Dari luar, mau masuk rumah, ada istri tunggu di bawah. Ya sunnah bersiwak dulu. Kan nanti gimana mau cium istri. Ternyata, wah menyingkir dulu. Nah, kan enggak baik itu mubar. Iya. Iya kan mubar? Jadi sunnah di situ. Sunnah di situ. Aisyah pernah ditanya, apa yang Nabi SAW mulai kalau belum masuk rumah? Aisyah bilang belum mulai dengan siwak. Belum memulai dengan apa? Siwak. Paham kan? Ini beberapa tempat yang disunahkan untuk kita bersiwak. Untuk kita bersiwak. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala di hadis 18, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala radhiyallahu anhu. Di cetakan saya ini salah. Cetaknya di buku saya tertulis radhiyallahu anha. Kalau dicetakan antum? An huma. Jadi saya mungkin hilang mimnya. Sehingga ada alif setelah ha. Iya. Kenapa anhuma? Karena Hudzaifah dan bapaknya adalah sahabat. Maka anhuma. Paham kan? Dicetakan saya kurang mimnya. Sehingga jadinya anha. Salah cetak di saya. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashussu fahu bisiwak. Ini tadi yang kita katakan sunnah kalau bangun tidur bersiwak. Ini tadi yang kita isyaratkan. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau bangun tidur dari malam hari, maka beliau yashussu fahu bisiwak, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Belum membersihkan mulutnya. Ini tadi yang kita sudah sampaikan fikihnya. Bahwa bangun tidur itu sunnah kita bersiwak. Jangan langsung wudu, langsung pergi ke masjid. Syukur-syukur sekarang pakai masker. Kalau tidak pakai, sepertinya mau batalkan, baru berdiri tempat lain. Makanya ada sebagian pertanyaan masuk di ana, apa hukum membatalkan sholat karena di samping kita? Bau mulutnya. Ya masalahnya kalau kita sujud berdekatan, nah, tidak mungkin kita tahan napas.
Nah ini sujud. Ya kan? Nah, apa hukumnya batalkan sholat? Boleh. Daripada kita tidak tahu apa yang kita baca gara-gara tidak bernapas. Boleh. Iya kan? Walaupun kalau setelah itu kita pikirkan nanti tersinggung temanku di samping. Itu masalah lain lagi. Itu masalah perasaan. Masalah apa? Perasaan. Kalau begitu ya bersabar saja. Isap. Ya kan? Kan tidak mati juga. Banget. Cuman seorang sholat itu harus bersihkan mulutnya. Apalagi dibangun tidur malam. Kita tahu bangun tidur malam itu kan bau mulut itu bukan dari mulut tapi dari mi'dah. Dari dalam usus. Malam kita tidak ada kegiatan, itu perut di dalam berproses. Berproses. Jadi keluar itu asap-asap pabrik dari dalam. Paham kan? Paham bukan? Makanya ketika mengalir, itu Masya Allah, itu dari limbah pabrik. Iya. Anda tahu kalau limbah kan? Iya kan? Itu masalah. Itu masalah. Makanya bantal itu jangan ditukar-tukar. Iya. Jelas ini kan? Ya, makanya kalau mau ke masjid bangun tidur, langsung bersihkan mulutnya. Nah, jangan sampai jemaah nanti terganggu. Iya, terganggu. Iya. Ada yang bilang nanti, enggak Ji, kan temanku jadi di samping, biasa media cium. Nah, itu temanmu, malaikat kasihan. Itu lagi kan begitu. Parfum mulut. Bisa juga. Iya, ada ya? Masya Allah. Bisa, tapi nanti masalahnya ada juga anjuran yang dibahas oleh ulama fikih, dianjurkan untuk bersiwak ketika berubah warna giginya. Itu sudah darurat itu. Kalau kan nanti jangan sampai pakai parfum mulut. Wah, sudah kuningan. Bukan karena gigi emas, tapi karena ini masalah. Di situ dianjurkan untuk bersiwak, membersihkan mulut. Jangan sampai asik pakai parfum mulut, dia bilang ini tidak bau, ya kan? Dia tidak bau. Tapi masalahnya orang lihat sudah setebal kuku kuningannya. Nah, ini masalah juga. Jadi masalah juga. Memang sunnahnya bersihkan mulut. Ya, kalau tambahan setelah itu pakai parfum mulut itu cocok memang, tidak apa-apa karena memang bau mulut itu kan dari perut, dari dalam. Makanya orang berpuasa itu tetap sunnah bersiwak. Tetap sunnah bersiwak. Karena bau mulut itu tidak hilang dengan bersiwak. Tidak hilang. Karena dia dari dalam. Dia dari dalam. Ada paham kan? Iya. Ini penegasannya di sini. Bangun tidur, sunnah bersiwak. Kenapa kita katakan sunnah, tidak kita katakan wajib? Karena ini penukilan perbuatan Nabi. Jadi Hudzaifah menukil, Nabi kalau bangun tidur belum gosok gigi. Anda paham kan? Perbuatan Nabi itu kaidahnya hukumnya adalah apa? Sunnah, tidak wajib. Kecuali Nabi bilang perintahkan bahwa kalau bangun tidur harus. Paham kan? Kemudian berikutnya lagi, dan ini juga untuk menjelaskan di mana tempat yang disunahkan bersiwak. Masih sama semua ini. Ini hadis semua ini menunjukkan bahwa bersiwak itu sunnah sekaligus tempatnya. Nah, ini juga. Kata beliau rahmallah, hadis yang ke-19 an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ma'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Fa'akhadtu siwaka faqadamtuhu wa tayyabtuhu. Thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qad ahsan min. Fama ada an faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la salatan thumma qudi alaihi.
Wa kanat taqul ma tabaina hakinati wa dhaqinati. Wa biladin faraitu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbus siwak. Fakultu akhuduhu lak. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq, itu saudara Aisyah, masuk kepada Rasulullah SAW waktu itu dalam keadaan Nabi, ya, saya sandarkan ke dadaku. Ini waktu itu Nabi sakit keras, sakit yang belum meninggal dengannya. Maka dalam keadaan seperti itu Abdurrahman masuk, ada siwak bersamanya. Siwak yang rotbun, siwak basah. Siwak yang basah. Yastan mubih. Dia sedang bersiwak dengannya. Maksudnya Abdurrahman masuk sambil memang lagi bersiwak dengan siwak basah. Maka Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya kepada Abdurrahman. Maka saya ambil siwak, yaitu dari Abdurrahman, saudaranya. Tentunya ipar dari Nabi kita Muhammad SAW, anak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nabi melihat Aisyah mengambil, karena Aisyah paham isyarat. Karena sebentar ada di riwayat, Aisyah bertanya, saya ambilkan untukmu? Sebentar, akan lengkap dengan riwayat. Kalau ini pandang, langsung Aisyah apa? Ambilkan. Sebentar ada riwayat yang belum sebutkan. Belum pandang dan Aisyah bertanya kepada Nabi, saya ambilkan? Nabi bilang, isyaratkan dengan kepalanya. Sebentar, ada yang belum sebutkan. Kata beliau, saya mengambil siwak itu. Faqadamtuhu. Saya, ya qadam, perbaiki. Wa tayyabtuhu, dan saya haluskan. Maksudnya kan kayu siwak gitu kan, dimaklumi kan kayunya. Kemudian ya, Aisyah buat supaya bisa dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian saya thumma dafa'tuhu ila Nabi. Kemudian saya berikan kepada Nabi SAW setelahnya. Fastan Nabi, maka beliau bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan qad ahsana min. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW bersiwak yang lebih baik daripada waktu itu. Saya tidak pernah sama sekali, qad itu sama sekali. Saya tidak pernah melihat sama sekali Nabi SAW bersiwak yang lebih bagus daripada waktu itu. Fama ada an faragha Rasulullah SAW rafa'yadahu. Maka belumlah selesai Nabi SAW, maka belum angkat tangannya atau angkat jarinya. Belum berkata firrofiqil a'la, di ar-rafiq al-a'la. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya belum isyaratkan sekarang belum akan meninggal. Belum katakan 3 kali firrofiqil a'la, firrofiqil a'la, firrofiqil a'la, kemudian belum wafat. Ini tempat siwak berikutnya, yaitu di sakaratul maut, ketika kematian akan menjemput, itu sunnah kita bersiwak. Jadi bukan saat kita sudah meninggal kita bersihkan mulutnya, ini agak susah. Karena kalau kita sikatkan giginya orang meninggal, gimana caranya kalau kita kasih kumur-kumur, masukkan air, keluarkan air? Nah, dia tidak bisa lagi kodong keluarkan. Bahkan kumur-kumur dalam wudhu mayat, itu mayoritas mengatakan tidak. Karena akan masuk air ke dalam perutnya. Karena dia tidak bisa apa? Keluarkan. Dan tidak ada sunnah sikatkan giginya setelah meninggal. Yang sunnah sekarang ini saat dia sakaratul maut, sunnah dia bersihkan penampilannya. Sunnah dia bersiwak di sini. Ini salah satu tempat disunahkan bersiwak ketika sakaratul maut. Paham kan? Ya, akan ada ajal yang akan menjemput, dan seorang yang tentunya tahu ya keadaan itu, ya, di saatnya orang yang meninggal sendiri merasa, karena dia akan melihat malaikat duduk sudah sejauh mata memandang, siapkan kain kafannya untuk ruhnya. Kemudian malaikat maut akan datang. Si yang meninggal ini dia tahu, karena dia lihat di situ, dia lihat waktu itu.
Kita tidak tahu, karena yang mengetahuinya itu hanya orang yang akan meninggal. Dia melihat. Ya. Jadi di sini faedah hadis ini belum sampaikan. Salah satu tempat yang dianjurkan bersiwak adalah saat seorang itu dijemput oleh malaikat maut. Paham kan? Ini tempatnya. Iya. Wa kana taqul, kemudian belum sampaikan kelengkapan hadisnya, adalah Aisyah berkata, mata baina hakinati wa dakinati. Nabi SAW meninggal ya di dadaku. Meninggal di dadaku. Meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam lafaz faraaituhu yanzur ilaih. Ini lebih jelas lagi. Kalau tadi kan belum arahkan pandangannya ke siwak, ke Abdurrahman. Kalau di sini saya melihat Nabi SAW melihat kepada Abdurrahman, melihat kepada siwak. Iya. Maka wa araftu annahu yuhibbus siwak. Maka saya pun tahu bahwa beliau ingin siwak. Fakultu, saya katakan, akhuduhu lak. Saya ambilkan untukmu. Ya, saya ambilkan untukmu. Fa'asyara bi ra'sihi, maka beliau isyaratkan dengan kepalanya, yaitu na'am. Maksudnya beliau goyang kepalanya. Maknanya apa? Iya. Maknanya iya. Maka tadi itulah ini kelengkapannya. Maka Nabi SAW, Aisyah mengambilkannya, kan tadi kan langsung saya ambilkan, saya perbaiki. Di sini lebih lengkap lagi. Itu beliau bertanya dulu kepada Nabi, engkau ingin? Nabi bilang iya, baru Aisyah ambilkan. Baru Aisyah ambilkan. Ini hadis itu saja fikihnya tadi. Beliau sampaikan untuk itu. Sunnah bersiwak di tempat itu. Sunnah bersiwak di tempat itu. Kemudian berikutnya lagi. Ini untuk menjelaskan apa yang kita gosok saat bersiwak. Apa yang kita bersihkan. Kalau gigi kan maklum. Dimaklumi kan. Kalau kita bersiwak ya kita bersihkan apa? Gigi. Tapi ada hal tambahan. Yang ada di hadis. Yang harus kita sebut bersihkan. Kata beliau rahimahullah di hadis ke-20. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaq bisiwakir rat. Qala wa tarafa as-siwak ala lisani. Wa huwa yaqul wastiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasta, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersiwak. Nabi sedang bersiwak. Bisiwakin rat, dengan siwak basah. Dengan siwak apa? Basah. Qal, dia berkata itu Abu Musa al-Asy'ari. Wa tarafus siwak ala lisani. Di sini bisa juga Nabi berkata, maksudnya sampai mengeluarkan suara. Ujung siwak itu di lidahnya. Ini. Jadi yang digosok juga dalam bersiwak itu bukan hanya gigi, tapi juga di mana? Di lidah. Karena bukan hanya di gigi itu menempel, tapi juga di mana? Di lidah. Iya kan? Jelas kan? Jadi itu sunnahnya bersiwak, yang dibersihkan juga lidah juga di bagian atasnya. Paham gak ini? Sampai belum keluarkan ucapan suara. Ini sama dengan begitu. Sama. Iya. Karena namanya kalau gigi kan tidak ada masalah. Kalau lidah biasanya seperti mau muntah. Makanya dikatakan dalam riwayat wafi, dia bilang wasiwaku fihi, siwak itu ada di mulut beliau, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau orang yang muntah. Bah, maksud suaranya tadi itu seperti orang mau muntah. Kita bilang apa suaranya? Anda paham ini? Seakan-akan seperti itu. Tapi tidak harus juga.
harus sampai seperti mau muntah. Ini bilang seakan-akan karena belum membersihkan apa? Lidahnya. Jelas kan? Dimaklumi lidah kalau makin dalam kita ini, maka akan seperti apa? Mau muntah. Ini sunnahnya dalam bersiwak itu bukan hanya apa? Gigi, tapi juga lidah. Ya, bagian luar gigi juga bagian dalamnya. Jangan sampai kita hanya bagian luar saja, bagian dalam sudah bertumpuk. Iya, enggak. Semuanya, bagian luar dan bagian dalam. Semua ini menunjukkan pada kita bahwasanya syariat kita ini adalah syariat yang mencintai keindahan. Iya kan? Mencintai apa? Keindahan. Dalam hadis dikatakan innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, mencintai yang indah-indah. Ya kan? Sekarang kalau kita giginya kotor, kuningan, baru kita ketawa senyum pada orang, indah enggak itu? Kan begitu kan? Iya. Nah ini agama kita ini agama yang suka, senang dengan yang indah-indah. Paham kan? Ya tentunya kita lakukan semampu kita. Semampu kita. Dan boleh kita bertawun dalam masalah ini. Ya kan? Ada teman kita tidak punya sikat gigi, boleh kita kasihkan punya kita ataupun kita belikan. Tadi itu hadis Nabi kan punya Abdurrahman. Ya kan? Dikasihkan pada Nabi. Itu menunjukkan apa? Boleh kita ta'awun untuk melakukan apa? Sunnah. Iya kan? Mau kita pakaikan kasih punya kita, enggak apa-apa kita pakai berdua ini, bertiga, berempat. Anda paham kan? Enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Iya kan? Atau kita bantu saudara kita, ya kan? Kan berapa kita beli, sudah ada 3 di dalam biasanya dijual, itu harga berapa kan? Murah saja. Anda paham kan? Kita bertahun dalam hal tersebut. Kita bertahun. Dan sampai di antara kita, biar nih setebal kuningannya. Nanti tinggal diambil kalau sudah keras. Iya, enggak. Paham ini kan? Selesai bab siwak. Setelah itu, beliau akan masuk di dalam bab mengusap di atas sepatu. Ini kita akhirkan di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Silakan.